Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk meningkatkan pengetahuan, soft skill, pemahaman lintas budaya, serta pengetahuan global, Universiti Putra Malaysia mengajak mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan kampus di FTPUB selama 2 minggu. Meski dengan waktu yang cukup singkat, dosen Universiti Putra Malaysia, Mahira binti Jauhari berharap bahwa pertukaran pelajar ini dapat dimanfaatkan para mahasiswa UPM untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang bagaimana budaya dan kondisi pertanian yang ada di Kota Malang. Program mobility ini adalah pertukaran pelajar dari Universiti Putra Malaysia ke Universiti Brawijaya selama 2 minggu bermula pada 23 September sehingga 6 Oktober. Okey, diharapkan untuk program ini diharapkan pelajar dapat menimba pengalaman dan juga belajar tentang culture di Indonesia serta dapat menimba pengalaman berkaitan ilmu pertanian, melihat situasi pertanian di Indonesia dan membawa kembali ke Malaysia untuk sebagai satu pengalaman dan ilmu. Okey. Dan juga pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Brawijaya dan juga pihak komuniti kerana menerima pelajar ke sini untuk program mobility. InsyaAllah pada bulan November program mobility daripada Universitas Brawijaya ke UPM, Universiti Putra Malaysia, dan diharapkan agar kolaborasi ini dapat diteruskan di masa hadapan dan program mobility ini dapat memberi pengalaman kepada pelajar di Universitas Brawijaya dan juga Universiti Putra Malaysia. Duduk terlalu lama di depan meja kerja memang sangat melelahkan. Sangat penting juga untuk memperhatikan posisi ergonomis dan waktu ergo break yang benar dan tepat. Namun tahukah Anda waktu ergo break yang tepat? Dosen FKUB Dr. Hafiz Setiawan menjelaskan ergo break adalah waktu istirahat sejenak setelah melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan berulang-ulang. Beban barang yang sebaiknya dibawa sehari-hari itu adalah sepertiga dari berat badan kalian. Seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ada yang berat badannya 60 kilo misalnya, ya berarti sehari-harinya itu nggak boleh beban yang dibawa itu lebih dari 20 kilo gitu ya. Berarti ya mungkin harus ditimbang dulu gitu kan ya, kalau mau ke sekolah gitu. Tasnya ditimbang dulu, oh ini beratnya berapa. Itu secara teori ya. Oke. Terus kemudian kita mempelajari tentang ergo break. Salah satunya adalah saat kita mungkin jika kita pekerjaannya ya kaitannya dengan layar media ya. Salah satu contoh dari ergo break itu. Jadi ada istilah sejenak, jadi rehat sejenak gitu saat melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan biasanya aktivitasnya itu repetitif ya, berulang-ulang gitu ya, supaya tidak menimbulkan masalah, bisa kita meminimalisir masalah lah ya. Dia bisa kita terapkan ergo break ini. Nah, salah satunya adalah rule of 20-20-20. Ini kaitannya kalau dengan kesehatan mata ya. Jadi kita menerapkan istirahat selama 20 detik setiap 20 menit. Jadi kalau misalnya lihat layar gitu ya, 20 menit, oke istirahat 20 detik. Nah, apa yang dilakukan selama 20 detik? Mainan HP, bukan ya. Jadi ya sama aja kalau mainan HP. Jadi melihat benda sejauh 20 meter gitu ya.
Jadi mungkin melihat ke halaman rumahnya gitu barangkali, atau mungkin lihat ke atap rumahnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan tiap 20 menit dan dilakukan selama 20 detik. Atau ergobrik yang lainnya bisa kita lakukan adalah latihan stretching ya, latihan stretching atau bisa juga kita lakukan office yoga. Jadi dilakukan peregangan gitu ya. Mungkin kalau aktivitasnya duduk gitu bisa kita lakukan sambil berdiri gitu ya. Bisa kita lakukan misalnya kayak gini, upward salute, terus kemudian kalau mungkin kan kita posisinya terlalu sering lurus gini ya, bisa kita lakukan chair twist gini ya, ditahan selama 20 detikan kayak gitu. Bisa bebas sih apa yang kalian lakukan, pokoknya stretching kira-kira bagian mana yang dirasa mungkin sudah mengalami kaku gitu ya, bisa kita lakukan stretching seperti itu. Kendaraan listrik muncul sebagai teknologi disruptif bagi mayoritas industri otomotif. Di tengah dunia yang masih didominasi oleh kendaraan bermesin bakar yang sangat tergantung pada konsumsi bahan bakar minyak, kendaraan listrik hadir dengan terobosan baru menggunakan tenaga listrik ramah lingkungan yang menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Menurut saya suatu saat ya, kita secara bijak kalau kita ingin memperbaiki lingkungan secara ekosistem dengan lebih bijak, kita akan mengurangi emisi-emisi ya karbon dengan segala macam sehingga bumi akan lebih sehat di kemudiannya. Dan pada suatu saat jika semua sudah memadai infrastrukturnya, terus terang saya secara Pakar Hukum Agraria FHUB Daru Adianto menilai pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya dan perlindungan pada hak mereka. Seperti persoalan lahan yang dialami warga suku Balik, penduduk asli Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tepat pembangunan IKN. RUU Masyarakat Adat saat ini sedang didorong oleh pemerhati agraria untuk menjadi alternatif solusi. Pemerintah saat ini belum bisa menyelesaikan, belum tuntas menyelesaikan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan pengakuan keberadaan mereka, maka berikutnya adalah perlindungan terhadap hak mereka. Nah, tahap pertama ini yang kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati agraria yang mendorong munculnya rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, undang-undang ini yang sampai saat ini baik pemerintah maupun dewan belum bisa membahasnya. Tapi saya kurang detail juga pertimbangan dan aspek politik yuridisnya kenapa belum ada pembahasan itu. Tapi rancangan dari beberapa kelompok sudah muncul tentang rancangan undang-undang masyarakat adat atau ada yang masyarakat hukum adat. Nah, dari situ eksistensinya sudah diakui keberadaannya, kemudian bagaimana haknya kemudian bisa dilindungi atau bisa dipenuhi oleh negara. Nah, terkait dengan kegiatan IKN, bahkan bukan hanya AMDAL yang disusun oleh pemerintah, yang saya ikuti dan saya pernah membaca ada dokumen KLAS, karena ini proyek besar, sebuah rencana besar. Perubahannya juga cukup masif sehingga tidak cukup dengan sebuah AMDAL project. Sehingga pada saat itu pemerintah telah menyusun, jadi pemerintah sendiri karena sebagai pemrakarsa menyusun sebuah kajian lingkungan hidup strategis. Dari KLAS itu pun juga akhirnya sudah ada beberapa kali yang saya dengar, tapi sayangnya saya tidak mengikuti di lokasi. Sudah
ada berbagai diskusi atau ya saya nggak tahu apa itu diklaim sebagai konsultasi publik. Namun sudah pernah dipaparkan, yang pernah saya lihat ya data-datanya, sudah pernah dipaparkan kepada akademisi di lokal dan sebagainya. Satu sisi bagi saya proses itu terus harus kita kawal bagaimana eksistensi masyarakat. Kalau memang itu ada, itu bisa diakui dan mendapatkan hak perlindungan. Nah, namun juga pada prakteknya, karena kita ini juga bukan kita ini maksudnya kita tahu dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya sesuai dengan konsep dan sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya gini, saya agak coba menghaluskan, saya nggak mau menuduh atau menuding ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ya. Tetapi seringkali fakta data yang diajukan sebagai klaim itu sebetulnya juga perlu dibuktikan. Untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa kelas 10 dan kelas 11, SMA Brawijaya Smart School mengadakan program nyantrik di Dusun Ngebrong, Desa Tawangsari. Selama 4 hari, para siswa diajak untuk mempelajari kearifan lokal terkait tradisi, budaya, sopan santun, tata krama, dan kehidupan sosial yang ada di desa tersebut. Kegiatan nyantrik ini adalah kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, bagaimana kita itu sebagai siswa yang bisa nyantrik atau belajar kepada orang sini, utamanya dengan kearifan lokal, mulai dari empati terhadap lingkungan, kemudian tradisi dari sini, budaya, sopan santun, tata krama, dan juga bagaimana kehidupan sosial yang ada di Ngebrong itu sendiri. Terkait dengan nyantrik ini sendiri, sebenarnya sebelumnya namanya bukan nyantrik, tetapi adalah baksos ya dulu ya, ke baksos, jadi lebih ke bakti sosial. Untuk tahun setelahnya diganti menjadi nyantrik. Jadi kalau dulu baksos itu kegiatan sosial seperti ada kesehatan masyarakat, ada sumbangan, ada pembagian sembako atau mungkin pasar murah, itu untuk dulu. Tapi karena sekarang sudah berganti menjadi nyantrik, sehingga ini fokusnya adalah siswa belajar kepada masyarakat sini. Utamanya adalah terkait tata krama, sopan santun, bahasa Jawa utamanya itu, jadi lebih ke masyarakatnya. Concrete Cafe and Eatery dengan konsep industrial ini memiliki menu makanan dan minuman yang langsung didapatkan dari petani lokal, yaitu petani dari Desa Bumi Aji, Kota Batu. Pemilik cafe Rizky Dewanata mengatakan bahwa menu yang disajikan juga mengikuti perkembangan zaman dan disukai pengunjung. Jadi mungkin simple ya, atau mungkin konsistensi itu yang jadi yang tetap saya terapkan sampai saat ini. Konsistensi seperti kebersihan kafe, kemudian pelayanan, terus makanan, kemudian menu-menu yang terus berkembang. Jadi mungkin menu nggak cukup itu aja, stuck di situ aja. Mungkin kita pengembangan menu, kita tambah menu yang untuk saat ini yang lagi hits apa, yang mahasiswa suka apa, yang orang-orang sekarang mau apa, seperti itu aja mungkin. Untuk sekarang kalau untuk makanan berat, best sellernya untuk sekarang itu nasi goreng Blackpink, terus ada paru batako, terus ada soto Betawi. Mungkin sekarang yang lagi best seller itu sih. Untuk minumannya mungkin menu standar aja, menu es kopi, terus mungkin peach tea, es coklat. Oh ya, kalau
semua bahan yang kita pakai di sini seperti misalnya sayuran, buah-buahan itu kita pakai dari sini semua, warga lokal semua yang kita tampung. Jadi ada yang nanam ini stroberi, terus misal telur, terus sayur-sayuran lain dari warga sini semua. Jadi kita nggak ada pengambilan dari luar Batu atau luar desa ini, semua ada kalau di sini minumannya kita mulai 18.000 sampai 30.000. Jadi sangat-sangat terjangkau sih, mulai dari mahasiswa, pelajar masih oke lah untuk datang ke sini. Untuk Instagramnya kita ada di Konkrit Batu. Terus kita juga sebentar lagi ada yang namanya Concrete Experience. Jadi Concrete Experience kita bisa merasakan sensasi beda di Kota Batu dengan breakfast di rooftop atau dinner di rooftop, private dinner, private breakfast. Kemudian kita sebentar lagi juga ada city tour yang lain daripada yang lain lah. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa atau semuanya bisa nyobain ke Konkrit. Concrete Cafe and Eatery Batu menjadi kedai kopi favorit di Kota Batu dengan pemandangan alam dari segala sisi. Salah satu pemandangan cantik yang menjadi spot yang paling disukai pengunjung adalah pemandangan pegunungan yang menakjubkan, yaitu Gunung Panderman, Gunung Semeru, dan Gunung Arjuna. Pemandangan satu ini menambah daya tarik tersendiri untuk para pengunjung yang datang. Latar belakang kafe ini adalah dari kebun jeruk yang udah lama saya punya. Kemudian saya ingin menghadirkan satu inspirasi bagi warga di sini atau warga Kota Batu. Apabila mereka mempunyai lahan dengan pemandangan yang bagus, mereka dapat memanfaatkan lahan tersebut menjadi lahan yang lebih berguna atau lebih dimanfaatkan value-nya. Apabila lahan itu mempunyai value lebih, kan bisa mendapatkan value lebih juga daripada pemanfaatan lahan tersebut. Seperti itu. Konsep kafe ini yaitu konsep industrial sih, atau bisa dikatakan kayak brutalis arsitektur. Yang membedakan kafe ini lebih ke konsep arsitektur, kemudian letak yang cukup unik di dalam desa atau di dalam perkampungan, kemudian view yang benar-benar oke atau view yang benar-benar bagus, karena poinnya kita kena ada Gunung Panderman, Gunung Semeru, terus Gunung Arjuna, terus seluruh Kota Batu kelihatan. Untuk ciri khas atau favorit yang sini sih mungkin bisa di belakang situ, karena langsung menghadap full view. Terus di lantai 2 bisa juga. Terus kemudian biasanya di bar sini, karena mereka senang dengan tatanan bar yang arsitekturnya seperti ini. Rata-rata pengunjung sih spot fotonya di situ, atau biasanya di depan motor. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.